Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di RTV Channel Religi. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Nonton dulu baru subscribe, jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman, jika bermanfaat. Orang bisa dikagumi dan dihormati karena kata-kata, orang bisa dibenci dan dijauhi itu karena kata-kata. Anak-anak kita bisa memiliki pergaulan yang sehat karena kata-kata. Sebaliknya, anak-anak kita bisa terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat pun karena kata-kata. Untuk itu, kata-kata wajib dijaga sesuai dengan motivasi hidup. Merubah hidup menjadi lebih baik harus disertai dengan merubah kata-kata yang lebih baik juga. Dari itu kamu bakal sukses hingga disegani dan dihargai orang. Dari setiap kata-kata yang kita gunakan banyak sekali mengandung makna kata-kata yang tepat. Jika dikeluarkan dengan cara yang benar maka akan mendatangkan uang, rasa hormat dari orang-orang sekitar. Sebaiknya kata-kata yang salah atau kata-kata yang diucapkan dengan yang bersih tegang bahkan bisa terjadi perang. Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut orang-orang sekitar kita itu sangat berdampak. Anak yang lahir dari keluarga yang terjaga dalam kata-kata, keluarga yang santun dalam berucap lisan. Mereka tidak pernah lepas dari kata maaf, tolong dan terima kasih. Tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah melihat orang tuanya saling mencaci, bukan. Karena orang tuanya tidak pernah berantem, orang tuanya itu berantem anak-anaknya. Insya Allah anak itu akan menjadi anak yang tahu sopan santun, selalu positif dan insya Allah masa depan pun akan terjaga. Dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari keluarga yang tiap harinya selalu mendengar bentakan kata-kata kotor menjadi lazim di keluarga itu. Setiap hari anaknya itu mendengar bapaknya selalu mencaci maki pekerjaannya, bosnya, temannya, bahkan mencaci pemerintah. Orang tuanya tidak tahu menempatkan diri ketika mereka salah paham, berantem di depan anak-anaknya. Maka anak-anak yang lahir dari lingkungan itu sangat susah sekali berkembang dalam dunia nyata. Karena tiap hari mereka mendengar dan menyerap semua hal-hal negatif. Memang mungkin kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar ke anak-anak kita. Tapi kata-kata keluhan yang keluar dari mulut kita, kata-kata makian saat kita di jalan saat mengantar anak-anak sekolah. Kata-kata amarah saat kita nonton TV dan lain-lain, kata-kata itu tidak hilang begitu saja. Dia akan tinggal dan menetap menjadi energi negatif. Tapi kata-kata keluhan yang keluar dari mulut kita, kata-kata makian saat kita di jalan saat mengantar anak-anak sekolah. Tapi kata-kata keluhan yang keluar dari mulut kita, kata-kata makian saat kita di jalan saat mengantar anak-anak sekolah. Pembentuk masa depan anak, artinya kata-kata itu dampaknya bukan hanya untuk kita yang mengeluarkan kata-kata itu. Tapi untuk kelanjutan generasi kita, kata-kata yang kita ucapkan setiap hari lebih dari sekedar suara, kata-kata itu adalah energi yang selalu mengelilingi diri kita setiap hari. Namun seringkali kita menganggap remeh kata-kata dan ucapan itu dan kita gagal memahami pengaruhnya yang sangat dalam. Misalnya ketika seseorang berulang kali mengucapkan kata-kata saya tidak pernah bisa, saya tidak mampu, kita ini orang rendahan, kita tidak bakal bisa dan lain-lain. Kata-kata itu akan tidak hilang begitu saja, tapi kata-kata itu akan bergema dalam pikiran kita dan berlahan mempengaruhi pikiran dan keyakinan kita. Alam bawah sadar kita akan selalu merekam apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Dia tidak bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang benar. Dia hanya menerima apa yang kita katakan dan benar-benar itu yang dipercayainya. Seorang ilmuwan Jepang yang terkenal, Masaru Emoto, telah meneliti efek dari kata-kata itu terhadap air. Dia melakukan serangkaian percobaan di mana air disimpan di berbagai macam botol dan masing-masing botol itu diberi label dengan pesan yang berbeda-beda. Sebagian botol diberi pesan-pesan yang positif seperti terima kasih dan cinta, serta sebagian botol lagi itu diberi pesan-pesan negatif seperti aku benci kamu, aku ingin membunuhmu. Kemudian tetesan air dari botol-botol itu dibekukan dan membentuk menjadi kristal seperti kepingan salju.
Hasilnya sangat di luar dugaan. Kristal yang dibentuk oleh air yang diberi pesan-pesan positif ternyata lebih bagus, lebih geometris, dan lebih estetis. Sedangkan kristal yang dibentuk oleh air dengan pesan negatif itu memiliki bentuk yang kacau dan tidak seragam. Masa Emoto juga bereksperimen terhadap air yang didoakan dan air tidak didoakan. Hasilnya air yang didoakan memiliki bentuk kristal yang sangat bagus. Ini berarti lingkungan di sekitar kita termaksud tubuh kita, yang mana tubuh kita itu 70% tersusun dari air, itu bisa menangkap dan merespon kata-kata dan ucapan kita. Orang bisa dikagumi dan dihormati karena kata-kata, orang bisa dibenci dan dijauhi itu karena kata-kata anak-anak. Kita bisa memiliki pergaulan yang sehat karena kata-kata, sebaliknya anak-anak kita bisa terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat pun karena kata-kata. Bila kita menginginkan bunga mawar, kita harus menanam bunga mawar. Bila kita menginginkan buah rambutan, kita harus menanam buah rambutan. Kita tidak akan bisa mendapatkan mawar dengan menanam bunga Kamboja. Anda tidak akan bisa mendapatkan buah rambutan dengan menanam biji kaktus. Dengan kata lain, Anda tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang positif, tapi kata-kata yang keluar dari mulut Anda selalu negatif. Anda tidak akan bisa mendapatkan kemenangan kalau selalu bicara tentang kekalahan. Anda tidak akan bisa mendapatkan berkah yang melimpah kalau selalu bicara ini tidak akan pernah cukup. Saya tidak akan pernah mampu, saya tidak akan pernah mungkin mendapatkannya. Jika kata-kata yang keluar dari mulutmu selalu buruk, maka Anda akan mendapatkan kehidupan yang buruk juga. Jadi jangan remehkan kata-kata yang kita keluarkan dan kita dengar. Mulailah terus untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang positif di lingkungan kita. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, atau dalam interaksi sosial kita, dan marilah mulai menghindari lingkungan toksik yang penuh dengan kata-kata yang tidak membangun. Mari mulai membentuk keyakinan dan menata ulang alam bawah sadar kita, mungkin dengan meletakkan pajangan di dinding rumah kita yang berisi kata-kata positif yang membangkitkan semangat kita. Mungkin Anda bisa memberi tulisan "Saya mampu, saya akan bisa mengatasi rintangan itu, saya akan selalu bersyukur atas berkah dan kebahagiaan", ataupun kata-kata yang bisa membangkitkan semangat dan aura positif dalam rumah, di kantor, dan dalam lingkungan kita. Ketika Anda marah, kesal, atau tidak puas, pilihlah diam daripada mengucapkan satu kata pun. Ketika macet, jangan mengeluh. Ketika marah, tahan amarahmu. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan, berpikirlah 100 kali untuk berkomentar. Untuk kita semua yang sering berkomentar kebencian di media sosial, stoplah, karena kata-kata kebencian itu tidak akan merubah apapun. Tapi sebaliknya, ketika kita menggunakan doa kita untuk mendoakan orang yang tidak adil atau menzalimi kita, maka kata-kata itu akan sampai ke Allah dan Allah akan merubah semuanya, karena kata-kata kalau sudah keluar, dia akan menetap menjadi energi dan berpengaruh dalam waktu yang sangat lama. Saat berinteraksi dengan orang lain, pilihlah percakapan yang membangun, gunakanlah kata-kata yang lebih positif. Tidak apa-apa untuk menjauh dari orang-orang yang selalu mengeluh, memaki, marah, dan selalu mengutuk keadaan. Kata-kata adalah benih yang kita tanam setiap hari, dan ketika kita mengisi batin kita dengan percakapan yang penuh dengan kebaikan, dia akan tumbuh menjadi bunga-bunga yang sangat indah. Kata-kata tidak hanya mencerminkan apa yang ada dalam diri kita, tapi kata-kata juga bisa mengubah batin kita secara total dengan memilih kata-kata positif dan memikirkan pikiran-pikiran yang bahagia. Kita sedang mempersiapkan untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Jagalah selalu kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan cuma bisa mencerminkan siapa diri kita, tapi kata-kata itu bisa menjadi cerminan seperti apa kehidupan kita di masa yang akan datang. Itulah motivasi hidup, mengubah kata-kata yang menjadi lebih baik, agar kamu sukses hingga dihargai dan disegani banyak orang. Terima kasih, semoga bermanfaat.